Materi video kali ini adalah bagaimana cara membedakan buffer dan hidrolisis. Materi dasar untuk mempelajari buffer dan hidrolisis adalah konsep asam basa, khususnya jenis asam basa kuat dan lemah. Link video tentang konsep asam basa, teori asam basa, dan jenis-jenisnya itu sudah aku taruh di bawah kalau misalkan mau review-review lagi. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Buffer dan hidrolisis ini tuh memiliki dua kesamaan. Yang pertama, keduanya dapat dibentuk oleh senyawa lemah yang ditambah dengan senyawa kuat. Senyawa lemah dan senyawa kuat ini tuh maksudnya asam basa. Jadi kalau senyawa lemahnya asam, berarti senyawa kuatnya basa dan sebaliknya. Yang jelas harus berbeda, karena kan kalau sama tidak dapat bereaksi. Kemudian yang kedua, dapat juga dibentuk oleh garam. Karena adanya dua kesamaan ini, seringkali kita tuh bingung mana soal yang menggunakan konsep buffer dan mana yang menggunakan konsep hidrolisis. Contohnya seperti soal berikut, ini adalah soal gabungan tentang buffer dan hidrolisis. Jadi kalau misalkan kita tuh nggak jeli membaca soal, bisa jadi salah dalam menentukan konsep penyelesaiannya. Nah, fokus video kali ini adalah membahas poin-poin perbedaan dari konsep buffer dan hidrolisis, sehingga dapat membantu kita untuk mengerjakan soal tentang kedua konsep tersebut. Yang pertama adalah pembahasan tentang konsep dasar buffer. Jadi buffer ini tuh disebut juga larutan penyangga. Fungsinya adalah untuk mempertahankan pH suatu larutan. Sehingga pH larutan ini tidak berubah secara signifikan pada saat ditambah sedikit asam, basa, atau air. Berdasarkan rentang pH-nya terdapat dua jenis buffer. Yang pertama adalah buffer asam, dan yang kedua adalah buffer basa. Rumus untuk buffer asam adalah konsentrasi ion H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah dibagi mol garam dikali valensi garam. Sedangkan untuk buffer basa rumusnya adalah konsentrasi ion OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah dibagi mol garam dikali valensi garam. Valensi garamnya ini sejajar dengan garam ya, jadi letaknya di bawah. Valensi garam ini menunjukkan jumlah ion lemah dalam garam. Garam sendiri merupakan suatu senyawa yang dibentuk dari reaksi asam dengan basa. Contoh untuk garam NH4Cl. Garam ini tuh dibentuk dari basa lemah NH4OH dan asam kuat HCl. Karena NH4OH yang merupakan basa pembentuknya ini adalah basa lemah, maka ion NH4 dalam garam NH4Cl ini adalah ion lemah. Jumlahnya 1, sehingga valensi garam NH4Cl sama dengan 1. Karena tadi kan valensi garam ini menunjukkan jumlah ion lemah dalam garam. Contoh lainnya adalah garam CH3COO2Ca. Garam ini dibentuk dari asam lemah CH3COOH dengan basa kuat CaOH 2 kali. Karena CH3COOH merupakan asam lemah, jadi ion CH3COO dalam garam CH3COO2Ca adalah ion lemah. Jumlahnya 2, sehingga valensi dari garam CH3COO2Ca adalah 2. Jadi itu yang dimaksud dengan valensi garam. Yang kedua adalah konsep dasar hidrolisis. Pengertian dari hidrolisis adalah pemecahan ion lemah garam oleh air. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, garam ini kan merupakan senyawa yang terbentuk dari hasil reaksi antara asam dengan basa. Terdapat 3 kemungkinan penyusun garam. Yang pertama, garam ini bisa terbentuk dari senyawa lemah dengan senyawa kuat. Kemudian bisa juga terbentuk dari senyawa lemah dan senyawa lemah. Dan yang terakhir dapat terbentuk dari senyawa kuat dan senyawa kuat. Garam yang terbentuk dari senyawa lemah dan senyawa kuat ini akan mengalami hidrolisis parsial atau sebagian. Karena pengertian hidrolisis tadi kan adalah pemecahan ion lemah garam oleh air. Nah, garam yang dibentuk dari senyawa lemah dan senyawa kuat ini memiliki setengah ion lemah dan setengah ion kuat yang tidak dapat terhidrolisis. Kemudian, garam yang terbentuk dari senyawa lemah dan senyawa lemah ini mengalami hidrolisis total atau sempurna, karena semua ion di dalam garamnya itu adalah ion lemah. Kemudian yang ketiga, garam yang terdiri dari senyawa kuat dan senyawa kuat ini tidak mengalami hidrolisis.
karena tidak memiliki ion lemah di dalamnya. Garam yang tersusun dari senyawa kuat dan senyawa kuat ini tuh pH-nya netral, jadi pH-nya sama dengan 7. Hidrolisis yang dibahas di video kali ini adalah hidrolisis parsial karena penyusun garamnya ini mirip dengan buffer, yaitu dari senyawa lemah dan senyawa kuat. Selanjutnya, sama seperti buffer, hidrolisis ini juga terdapat dua jenis ya. Yang pertama adalah hidrolisis asam, dan yang kedua adalah hidrolisis basa. Rumus untuk hidrolisis asam adalah konsentrasi ion H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali konsentrasi garam dikali valensi garam. Valensi garam udah dijelaskan ya di penjelasan sebelumnya. Kemudian untuk hidrolisis basa rumusnya konsentrasi ion OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali konsentrasi garam dikali valensi garam. Kw per Kb atau Kw per Ka ini sama dengan KH atau konstanta hidrolisis. Jadi kalau tidak diketahui Kb atau Ka-nya, tapi diketahui KH, kita bisa menggunakan KH di perhitungan. Karena KH sendiri itu sudah mewakili Kw per Kb atau Kw per Ka. Kemudian nilai Kw ini sama dengan 10 pangkat min 14, ini tuh merupakan konstanta ionisasi air. Kemudian Ka atau Kb ini adalah konstanta disosiasi senyawa lemah pembentuk garamnya. Bahasan selanjutnya adalah perbedaan buffer dan hidrolisis. Di awal sudah dijelaskan bahwa baik buffer maupun hidrolisis, keduanya sama-sama dapat dibentuk dari reaksi antara senyawa lemah dengan senyawa kuat. Nah, untuk buffer syaratnya adalah jumlah mol senyawa lemah harus lebih banyak dari mol senyawa kuat dikali valensinya. Nah, di rumus buffer ini kan nggak ada lemah kuat, adanya tuh lemah garam. Jadi kalau buffernya itu disusun dari senyawa lemah dan senyawa kuat, ini tuh harus DMRS dulu. Nah, setelah DMRS, di sini senyawa kuatnya akan habis bereaksi. Karena jumlahnya lebih sedikit, kemudian akan tersisa senyawa lemah, yang jumlahnya lebih banyak. Dan juga akan terbentuk garam. Karena reaksi dari senyawa lemah dan senyawa kuat ini kan reaksi asam basa. Nah, reaksi asam basa itu akan menghasilkan garam. Kemudian setelah diperoleh jumlah sisa senyawa lemah dan garam yang dibentuk, baru bisa dimasukkan ke dalam rumus buffer. Jadi, mol lemah dalam rumus buffer ini sebenarnya adalah mol lemah sisa hasil MRS-nya, bukan mol lemah mula-mula. Perbedaannya dengan hidrolisis. Kalau hidrolisis ini syaratnya jumlah mol zat lemah harus sama dengan mol kuat dikali valensinya. Karena di rumus hidrolisis itu nggak ada lemah kuat, adanya kan garam. Nah, jadi kalau hidrolisisnya ini dibentuk dari senyawa lemah dan senyawa kuat, ini tuh harus DMRS dulu. Nah, setelah DMRS, nanti senyawa lemah dan kuatnya atau asam dan basanya ini akan habis bereaksi. Karena tadi jumlah mol lemah ini sama dengan mol kuat kali valensinya, jadi sama-sama habis, kemudian akan terbentuk garam. Setelah diperoleh garam yang dihasilkan, baru ini bisa dimasukkan ke rumus hidrolisis. Jadi intinya, baik buffer maupun hidrolisis yang dibentuk dari senyawa lemah dan senyawa kuat atau asam dan basa, itu nggak bisa langsung dimasukin rumus. Jadi harus di MRS dulu, baru terakhir dimasukkan ke rumusnya. Kemudian poin yang kedua, buffer dan hidrolisis ini kan sama-sama dapat dibentuk oleh garam. Nah, untuk buffer, ini tuh dibentuk dari senyawa lemah yang dicampurkan atau ditambahkan ke dalam garamnya. Maksudnya garamnya di sini adalah garam ini harus mengandung ion dari senyawa lemahnya. Contoh, misalkan CH3COOH, ini kan asam lemah. Ditambahkan atau dicampurkan ke dalam CH3COONA yang merupakan garam dari CH3COOH karena garam ini mengandung ion senyawa lemahnya yaitu ion CH3COO. Atau bisa juga NH4OH yang merupakan basa lemah ditambahkan atau dicampurkan ke dalam NH4,2SO4 yang merupakan garamnya. Nah, kalau CH3COOH
dicampurkan dengan NaCl, ini bukan buffer karena NaCl bukan merupakan garam dari CH3COOH. Kemudian, buffer yang dibentuk dari senyawa lemah dan garamnya ini nggak ada syarat mol seperti yang poin pertama tadi. Nah, jadi berapapun molnya, kalau dibentuk dari senyawa lemah dan garam, ini tuh pasti buffer ya, tidak ada syarat mol. Selain itu, buffer yang merupakan campuran dari senyawa lemah dan garamnya, ini tuh bisa langsung masuk rumus, jadi nggak usah di-MRS dulu, karena sudah memenuhi unsur-unsur dalam rumusnya. Rumus buffer tadi kan mol lemah per garam. Nah, ini udah ada senyawa lemah dan garam. Yang kedua, bedanya dengan hidrolisis. Kalau hidrolisis ini dibentuk dari campuran garam dengan air atau larutan garam. Sama seperti buffer, kalau dibentuk oleh garam, ini tuh nggak usah di-MRS dulu, jadi langsung rumus. Kalau diketahui garam dilarutkan dalam air, langsung aja masukkan rumus hidrolisisnya. Poin yang ketiga, untuk buffer, pH akhir buffer atau jenis buffer itu ditentukan dari senyawa lemahnya. Jadi kalau senyawa lemah pembentuk buffernya adalah asam, maka buffernya adalah buffer asam. Jadi untuk menentukan pH-nya, kita menggunakan rumus buffer asam. Tapi kalau senyawa lemah pembentuk buffernya basa, maka jenis buffernya adalah buffer basa. Jadi untuk menentukan pH-nya menggunakan rumus buffer basa. Kemudian untuk hidrolisis, pH akhir hidrolisis atau jenis hidrolisisnya ini ditentukan dari senyawa kuat pembentuk hidrolisisnya ya. Jadi kalau senyawa kuat pembentuk hidrolisisnya adalah asam, maka hidrolisisnya hidrolisis asam. Jadi untuk menentukan pH menggunakan rumus hidrolisis asam. Dan sebaliknya kalau senyawa kuat pembentuk hidrolisisnya adalah basa, maka jenis hidrolisisnya basa. Kita menggunakan rumus hidrolisis basa. Nah, untuk lebih memahami ketiga perbedaan buffer dan hidrolisis ini, langsung aja kita bahas contoh soalnya. 25 ml larutan HCl A molaritas dicampur dengan 100 ml larutan NH4OH B molaritas, menghasilkan pH sama dengan 9,6. Maka perbandingan konsentrasi HCl dan NH4OH adalah, pertama kita data dulu yang diketahui di soal. HCl merupakan senyawa asam kuat. Diketahui memiliki volume sama dengan 25 ml dan konsentrasinya sama dengan A molaritas. Dari sini kita bisa menghitung molnya HCl dengan rumus M kali V, jadi ini langsung aja ya, 25 A milimol, karena kan volumenya pakai mililiter. Kemudian HCl ini direaksikan dengan basa lemah NH4OH yang memiliki volume sama dengan 100 ml dan konsentrasinya B molaritas. Jadi molnya NH4OH adalah 100 B milimol. Diketahui campuran ini memiliki pH sama dengan 9,6. Kan diketahui di soal kalau log 2 itu sama dengan 0,3. Nah, pH 9,6 ini bisa dijabarkan menjadi 9 plus 0,6 sama dengan 9 plus 2 kali log 2. Sama dengan 9 plus 2 kali log 2 ini diubah bentuk jadi log 2 kuadrat. Nah, jadi pH-nya sama dengan 9 plus log 4. pH 9 plus log 4 ini adalah pH yang bersifat basa. Kalau kita perhatikan, ternyata pH campurannya ini sama dengan sifat senyawa lemahnya ya, jadi sama-sama bersifat basa. Nah, jadi campuran ini itu adalah buffer. Lebih tepatnya buffer basa, karena kan tadi pH-nya basa kan. Nah, kalau pH campurannya itu sama dengan sifat senyawa kuat pembentuknya, berarti itu hidrolisis. Ini tuh sesuai dengan perbedaan di poin 3. Kalau buffer itu pH campurannya ditentukan senyawa lemah, kalau hidrolisis pH campurannya ditentukan senyawa kuat. Nah, campuran buffer ini dibentuk dari senyawa lemah dan senyawa kuat, jadi nggak bisa langsung masuk rumus, harus di-MRS dulu. Reaksi NH4OH ditambah HCl menghasilkan NH4Cl plus H2O. Mol NH4OH mula-mula sama dengan 100B, kemudian HCl mula-mulanya sama dengan 25A. Sesuai dengan konsep buffer di poin pertama, setelah di MRS itu kan senyawa kuatnya harus habis. Nah, jadi kalau mula-mulanya 25A, berarti agar habis yang bereaksi juga 25A. Nah, kemudian untuk menentukan zat lain yang bereaksi, tinggal perbandingan koefisien aja dengan senyawa kuatnya yang habis tadi. NH4OH di sini kan koefnya sama ya dengan HCl, jadi yang bereaksi juga 25A. Kalau produk ini kan awalnya nggak ada. Nah, NH4Cl dalam reaksi ini perbandingan koefisien dengan HCl sama-sama 1, jadi yang bereaksi ini 25A.
H2O-nya juga 25A, tapi kan nggak masuk di perhitungan, jadi diabaikan aja. Nah, ternyata senyawa lemah yang tersisa ini tuh 100B-25A, dan garam yang terbentuk adalah 25A. Kalau sudah diperoleh zat lemah sisa dan garam yang terbentuk, tinggal masukin rumus buffernya aja. Ini kan buffer basa, berarti kan rumusnya OH- sama dengan KB dikali mol basa. Maksudnya ini mol basa yang tersisa, dibagi mol garam dikali valensi. Nah, di sini kan yang diketahui tadi pH-nya, kita konversi dulu ke pOH. Kalau pH-nya 9 plus log 4, berarti kan pOH-nya sama dengan 14 dikurangi 9 plus log 4. Sama dengan 5 min log 4. Jadi konsentrasi OH-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 5. Nah, di sini dimasukin ya, nilainya 4 kali 10 pangkat min 5 sama dengan KB-nya diketahui 10 pangkat min 5. Mol basanya ini pakai milimol nggak apa-apa, soalnya kan atas bawah sama-sama milimol. 100B dikurangi 25A dibagi mol garamnya 25A. Valensi garamnya 1 ya, jumlah ion lemahnya kan 1. 10 pangkat min 5 nya bisa dicoret, kemudian dikali silang aja. 25A kali 4 sama dengan 100A. Jadi ini 100A sama dengan 100B dikurangi 25A. Jadi di sini 25A-nya pindah ruas, 125A sama dengan 100B. Kemudian A banding B-nya berarti kan sama dengan 100 banding 125. Ini sama-sama dibagi 25, jadi 4/5. Yang A-nya tadi HCl, yang B-nya NH4OH. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya aku jelaskan alternatif penyelesaian soal buffer yang dibentuk dari senyawa kuat dan senyawa lemah tanpa menggunakan MRS. Bisa dibilang ini tuh rumus cepatnya, jadi rumus cepat pengganti MRS-nya. Rumusnya OH- atau H+, tergantung dari jenis buffernya, sama dengan KB dikali mol lemah, dikurangi mol kuat dikali valensi, dibagi mol kuat kali valensi. Ini kalau buffernya asam, OH-nya diganti H+, KB-nya diganti Ka, yang lainnya sama aja. Nah, kemudian kan KB-nya diketahui nih, 10 pangkat min 5. Mol senyawa lemahnya tadi kan 100B. Dikurangi mol kuatnya 25A. Terus dikali valensi senyawa kuat. Nah, valensinya HCl kan 1, jadi ini 25A dikali 1. Dibagi mol kuat kali valensi, jadi dibagi 25A kali 1. Tadi OH-nya kan sama dengan 4 kali 10 pangkat min 5. Ini 10 pangkat min 5-nya dicoret, kemudian dikali silang kan 4 kali 25A. Jadi ini 100A sama dengan 100B dikurangi 25A. 25A-nya pindah ruas ke kiri, jadinya 125A sama dengan 100B. Sehingga perbandingan A banding B sama dengan 100 banding 125 sama dengan 4 banding 5. Jadi jawabannya sama ya tadi, 4 banding 5. Kalau aku biasanya menggunakan cara ini alih-alih pakai MRS, soalnya cara ini tuh lebih ringkas. Dan kalau ujian juga kan waktunya terbatas. Nah, jadi nggak banyak makan waktu dan tempat kalau pakai cara ini. Contoh soal nomor 2, sebanyak 1,53 gram garam LNO3 dilarutkan dalam air sampai volumenya tepat 500 ml. Kita tulis dulu yang diketahui. Jadi garam LNO3 ini dilarutkan dalam air. Massa garamnya sama dengan 1,53 gram. Kemudian volume larutan garam yang terbentuk ini sama dengan 500 ml. Diketahui pH larutan garam ini adalah 5. Jadi pH-nya sama dengan 5, sehingga konsentrasi ion H+ larutan garamnya sama dengan 10 pangkat min 5. Garam LNO3 ini dibentuk dari basa lemah LOH dan asam kuat HNO3. Diketahui juga harga pH basa lemah pembentuk garamnya, yaitu basa LOH, ini sama dengan 10 plus log 3 pada konsentrasi 0,03 molaritas.
Karena di sini kan garam dilarutkan dalam air, berarti konsep yang digunakan adalah hidrolisis. Kalau garam dilarutkan pada senyawa lemah atau dicampur dengan senyawa lemah itu buffer. Nah, di sini memang diketahui senyawa lemah basa LOH, tapi kan di soal itu tidak terdapat kata-kata yang menyatakan bahwa garam LNO3 dicampurkan dengan LOH. Jadi kita harus jeli ya membaca soal sehingga tidak salah menentukan konsep buffer dan hidrolisisnya. Jenis hidrolisis ini ditentukan dari senyawa kuat penyusun garamnya. Nah, di sini kan senyawa kuat yang menyusun garam adalah asam. Jadi jenis hidrolisisnya adalah hidrolisis asam. Kemudian hidrolisis yang dihasilkan dari garam dalam air itu nggak usah MRS, jadi langsung rumus. Rumus untuk hidrolisis asam adalah konsentrasi ion H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali konsentrasi garam dikali valensi garam. Kb ini tuh merupakan konstanta ionisasi basa lemah penyusun garam. Ini kan belum diketahui di soal, jadi kita menentukan Kb-nya dari data basa lemah LOH tadi. Kalau basa lemah, ini kan rumusnya OH- sama dengan akar Kb dikali Mb. Karena pH-nya 10 plus log 3, berarti POH-nya sama dengan 14 dikurangi 10 plus log 3, sama dengan 4 min log 3. Jadi konsentrasi OH-nya sama dengan 3 kali 10 pangkat min 4. Langsung aja ditulis di sini, 3 kali 10 pangkat min 4 sama dengan akar Kb dikali Mb-nya 0,03 atau 3 kali 10 pangkat min 2. Nah, untuk menghilangkan akar ini kedua ruas dikuadratkan. 3 kali 10 pangkat min 4 kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat min 8. Kemudian akarnya hilang, jadi langsung aja Kb kali 3 kali 10 pangkat min 2. Jadi Kb-nya sama dengan 3 kali 10 pangkat min 6. Karena di sini Kb-nya sudah diketahui, langsung aja dimasukkan ke rumusnya. H plus larutan garam tadi kan 10 pangkat min 5. Ini 10 pangkat min 5 sama dengan akar Kw ini sama dengan 10 pangkat min 14. Kemudian Kb-nya tadi 3 kali 10 pangkat min 6. Konsentrasi garamnya ini dijabarkan menjadi gram per mr kali 1000 per volume larutan dalam satuan mili kali valensi garam. Untuk menghilangkan akar ini kedua ruas dikuadratkan, jadi 10 pangkat min 5 kuadrat sama dengan 10 pangkat min 10. Akarnya hilang, jadi langsung aja ini 10 pangkat min 14 dibagi 3 kali 10 pangkat min 6 dikali massa garamnya 1,53. Di sini aku tulisnya 153 kali 10 pangkat min 2 dibagi mr dari garamnya, ini belum diketahui karena ARL-nya belum ada. Dikali 1000 per volume larutannya 500. Kemudian valensi garamnya 1. 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 6 ini sama dengan 10 pangkat min 8. Kali 10 pangkat min 2 sama dengan 10 pangkat min 10, jadi bisa dicoret. Kemudian 1000 dibagi 500 ini sama dengan 2. Jadi mr dari garamnya sama dengan 153 dikali 2 dibagi 3. Sama dengan 306 dibagi 3 sama dengan 102. mr dari garam LNO3 ini kan sama dengan AR-nya L ditambah N ditambah 3 kali ARO. mr-nya 102, ARL-nya belum diketahui, N-nya 14, kemudian 3 dikali O-nya 16. Jadi L-nya ini sama dengan 102 dikurangi 48 dikurangi 14 sama dengan 40. Jadi jawabannya adalah B. Larutan NH4OH 0,2 molaritas yang memiliki Kb 10 pangkat min 5, volumenya 45 mili, dicampur dengan larutan NH4 2SO4 0,05 molar. Jika pH larutan setelah pencampuran adalah 9 plus log 3, maka volume larutan NH4 2SO4 adalah berapa mili? Diketahui NH4OH memiliki volume sama dengan 45 mili dan konsentrasinya 0,2 molar. NH4OH ini tuh merupakan senyawa basa lemah. Dari data volume dan konsentrasi kita bisa menghitung molnya dengan rumus molaritas dikali volume kan, sama dengan 0,2 dikali 45 sama dengan 9 milimol. Karena tadi satuan dari volumenya mililiter.
Kemudian basa lemah NH4OH ini tuh ditambahkan ke dalam NH4 2SO4 yang memiliki konsentrasi sama dengan 0,05 molaritas. Tapi volumenya belum diketahui, jadi volumenya kita anggap aja X mililiter. Jadi mol dari garam NH4 2SO4 sama dengan 0,05 X milimol. Karena di sini adalah campuran senyawa lemah dengan garam, berarti konsep ini tuh adalah konsep buffer. Berbeda dengan yang sebelumnya, tadi kan garam dicampur dengan air, jadinya hidrolisis. Nah, buffer ini tuh jenisnya ditentukan dari senyawa lemah pembentuk buffer. Karena senyawa lemahnya adalah basa, jadi buffer ini adalah buffer basa. Buffer yang dibentuk dari campuran senyawa lemah dan garam itu kan nggak usah di MRS, jadi langsung rumus. Rumus untuk buffer basa adalah konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah dibagi mol garam dikali valensi garam. Di soal diketahui pH larutan setelah pencampuran adalah 9 plus log 3. Karena ini adalah basa, langsung aja kita hitung pOH-nya sama dengan 14 dikurangi 9 plus log 3 sama dengan 5 min log 3. Jadi konsentrasi OH- larutannya sama dengan 3 kali 10 pangkat min 5. Jadi langsung aja dimasukkan ke dalam rumusnya. OH-nya tadi kan 3 kali 10 pangkat min 5, kemudian Kb-nya 10 pangkat min 5. Mol basa lemahnya sama dengan 9 milimol, dibagi mol garamnya sama dengan 0,05 X milimol. Kita nggak apa-apa ya menggunakan satuan milimol kalau lemah dan garamnya itu sama-sama milimol. Kemudian valensi garamnya ini 2. Valensi garam kan menunjukkan jumlah ion lemah dalam garam. Nah, ini 10 pangkat min 5-nya bisa dicoret. Kemudian tinggal dikali silang. 0,05X kali 2 kan sama dengan 0,1X kali 3 sama dengan 0,3X sama dengan 9. Jadi X-nya sama dengan 9 dibagi 0,3 sama dengan 30 ml. Di antara larutan di bawah ini yang dapat membentuk larutan penyangga dengan pH lebih dari 7 adalah pH lebih dari 7 ini adalah pH basa. Larutan penyangga atau buffer ini ada 2 ya kemungkinan pembentuknya. Yang pertama bisa jadi dibentuk dari senyawa lemah dengan senyawa kuat, tapi ada syaratnya. Syaratnya jumlah mol senyawa lemah harus lebih banyak dari mol kuat dikali valensi. Kemudian yang kedua dapat juga dibentuk dari senyawa lemah dengan garamnya. Kalau pembentuknya lemah dengan garam ini nggak ada syarat mol. Nah, kemudian jenis buffer atau pH buffer itu ditentukan dari senyawa lemah pembentuk buffernya. Karena yang diminta adalah buffer basa, maka senyawa lemahnya itu harus basa. Opsi A, NH4OH dan NH4Cl ini adalah pasangan basa lemah dengan garamnya. Jadi ini bisa membentuk buffer. Kemudian karena yang lemah itu basa, maka buffer yang dibentuk adalah buffer basa. Jadi jawabannya adalah A. Nah, untuk opsi B, ini adalah pasangan basa lemah dengan asam kuat. Kalau pasangan lemah kuat ini kan harus ada syarat molnya. Nah, kalau nggak ada molnya berarti salah. Kemudian untuk opsi C, ini adalah pasangan asam lemah H2CO3 dengan garamnya. Jadi yang opsi C ini adalah buffer asam. Begitu juga dengan opsi D dan E, keduanya merupakan buffer asam. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, jadi kalau misalkan nggak ada molnya diketahui, berarti cari aja yang lemah dan garam, karena itu pasti akan membentuk buffer. Contoh soal nomor 4, garam yang larut dalam air membentuk larutan yang bersifat basa adalah garam dalam air ini adalah konsep hidrolisis. Yang diminta adalah hidrolisis yang bersifat basa. Nah, jenis hidrolisis ini kan ditentukan dari senyawa kuat penyusun garamnya. Kalau hidrolisis basa, berarti senyawa kuat penyusun garamnya ini adalah basa, dan senyawa lemahnya adalah asam. Kalau sama-sama kuat, itu akan membentuk garam netral. Kita coba cek masing-masing opsi yang ada.
Untuk opsi A, garam Na2SO4 ini tuh dibentuk dari basa kuat NaOH dan asam kuat H2SO4. Karena sama-sama kuat, berarti garam Na2SO4 ini adalah garam netral. Kemudian untuk garam B ini dibentuk dari basa lemah CuOH 2 kali dan asam kuat H2SO4. Karena yang kuat adalah asamnya, yang lemah basanya, maka ini adalah garam asam. Jadi ion negatif dalam garam itu asam, ion positifnya basa. Kemudian untuk C ini tuh sama ya dengan opsi A. Opsi D, garam CH3COONa dibentuk dari asam lemah CH3COOH dan basa kuat NaOH. Karena yang kuatnya basa, yang lemahnya asam, jadi garam ini adalah garam basa. Jawabannya D. Untuk opsi E, NH4NO3 ini dibentuk dari basa lemah NH4OH dan asam kuat HNO3. Karena yang kuatnya asam, yang lemah basa, jadi ini adalah garam asam. Ini kalau kita menggunakan konsep jenis hidrolisis ditentukan dari senyawa kuat. Tapi bisa juga kalau misalkan kita itu menggunakan konsep reaksi. Jadi kan pengertian hidrolisis ini adalah pemecahan ion lemah garam oleh air. Nah, garam CH3COONa kalau dipecah atau diionkan ini akan menjadi ion CH3COO- dan Na+. Ion CH3COO- ini kan berasal dari asam lemah CH3COH. Jadi CH3COO- adalah ion lemah. Sedangkan Na+ ini berasal dari basa kuat NaOH. Jadi ini adalah ion kuat. Nah, hidrolisis ini kan pemecahan ion lemah garam oleh air. Jadi yang kuat ini tidak terhidrolisis, bisa dicoret. Nah, yang lemah ini akan mengalami hidrolisis dengan air atau reaksi dengan air. Reaksinya CH3COO- plus air, airnya diuraikan ya menjadi HOH, yang H+, yang OH-nya min. Nah, CH3COO ini kan muatannya negatif, jadi dia tuh akan mengikat yang positif, membentuk CH3COOH. Hasil sampingnya adalah OH-. Karena reaksi hidrolisisnya melepaskan OH- dalam air, maka garam ini bersifat basa. Ini kalau kita menggunakan konsep reaksi. Tapi kalau ujian itu kan waktunya terbatas, jadi mendingan pakai konsep yang jenis hidrolisis ditentukan dari senyawa kuat. 100 ml H2SO4 0,5 molaritas bereaksi dengan 200 ml NH4OH 0,8 molaritas. Jika Kb sama dengan 10⁻⁵, maka pH larutan sama dengan H2SO4 ini tuh merupakan senyawa asam kuat. Diketahui memiliki volume sama dengan 100 ml dan konsentrasi sama dengan 0,5 molaritas. Sehingga molnya sama dengan M kali V, yaitu 0,5 dikali 100 sama dengan 50 milimol. Kemudian senyawa asam kuat H2SO4 ini direaksikan dengan NH4OH yang merupakan basa lemah. Volume dari NH4OH-nya adalah 200 ml, konsentrasinya 0,8 molaritas. Sehingga mol dari basa lemahnya sama dengan 200 dikali 0,8 sama dengan 160 milimol. Dari hasil perhitungan diperoleh mol lemahnya itu 160 milimol. Kemudian mol kuatnya ini 50 milimol dikali valensi. Nah, valensi kuatnya ini kan valensi dari H2SO4 yaitu 2 sama dengan 100. Jadi, ternyata tuh mol lemahnya lebih banyak dari mol kuat dikali valensi. Sehingga ini adalah soal tentang buffer. Nah, kalau buffer ini kan jenisnya ditentukan dari senyawa lemah pembentuk buffernya. Karena senyawa lemah pembentuk buffernya adalah basa, berarti ini tuh adalah buffer basa. Sehingga untuk menentukan pH larutan ini menggunakan rumus buffer basa. Buffer yang dibentuk dari senyawa kuat dan senyawa lemah ini kan nggak bisa langsung masuk rumus, jadi harus di MRS dulu. Nah, di sini aku nggak pakai MRS, jadi aku pakai cara cepetnya ya, cara yang pengganti MRS-nya tadi. Kalau misalkan kalian mau menggunakan yang MRS juga nggak apa-apa, karena hasilnya pasti sama kok. Karena buffer basa berarti rumusnya kan OH- sama dengan Kb dikali mol lemah dikurangi mol kuat kali valensi, dibagi mol kuat kali valensi. Kb-nya diketahui sama dengan 10⁻⁵, mol lemahnya 160, mol kuatnya 50, valensinya 2, dibagi mol kuat kali valensi.
sama dengan 10 pangkat min 5 dikali 160 dikurangi 100 per 100. Sama dengan 10 pangkat min 5 kali 60 per 100. Jadi konsentrasi OH-nya sama dengan 6 kali 10 pangkat min 6. Kalau OH-nya udah dapat, kita hitung POH-nya sama dengan min log OH-. Jadi kan min log 6 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 6 min log 6. Sehingga pH-nya sama dengan 14 dikurangi 6 min log 6 sama dengan 8 plus log 6. Ini dikurung ya 6 min log 6-nya. Jadi jawabannya adalah C. 50 ml HClO4 0,1 molaritas bereaksi dengan 50 ml basa lemah LOH 0,1 molaritas. pH larutan yang terbentuk adalah 6, maka tetapan kesetimbangan basa lemah tersebut adalah HClO4 ini tuh merupakan senyawa asam kuat. Diketahui memiliki volume sama dengan 50 ml dan konsentrasinya sama dengan 0,1 molaritas. Senyawa asam kuat ini ditambahkan dengan LOH yang merupakan basa lemah. Volume LOH-nya adalah 50 ml, kemudian konsentrasinya adalah 0,1 molaritas. Dari data molaritas dan volume dapat dihitung molnya HClO4 sama dengan 50 dikali 0,1 sama dengan 5 milimol. Kemudian molnya LOH ini juga sama, 50 kali 0,1 sama dengan 5 milimol. pH campurannya sama dengan 6. Pertama, kita bisa lihat dari pH campuran. Ini kan pH campurannya 6, yaitu asam. Nah, ternyata pH campurannya ini sama dengan sifat senyawa kuatnya. Nah, kalau pH campuran sama dengan sifat senyawa kuat, berarti ini adalah hidrolisis. Karena senyawa kuat pembentuknya adalah asam, maka ini adalah hidrolisis asam. Atau bisa juga kita lihat dari molnya, ini kan mol kuatnya 5 ya. Karena valensi kuatnya 1, berarti mol kuat dikali valensi sama dengan 5 dikali 1. Kemudian mol lemahnya, ini sama dengan 5 milimol. Nah, ini mol kuat kali valensi sama dengan mol lemah, jadi ini hidrolisis. Itu untuk memastikan aja. Hidrolisis yang dibentuk dari kuat dan lemah ini kan nggak bisa langsung masuk rumus, melainkan harus DMRS dulu. Jadi kita tuliskan reaksinya. Mol HClO4 mula-mula 5, LOH mula-mula juga 5, produknya belum terbentuk di awal reaksi. Karena jumlah senyawa lemah dan senyawa kuatnya sama, berarti ini tuh semuanya habis bereaksi. Kemudian garam yang bereaksi ini 5. Di akhir reaksi, kuat dan lemahnya habis, terbentuk garam sebanyak 5 milimol. Karena ini adalah hidrolisis asam, langsung aja masukkan ke rumus hidrolisis asam. Konsentrasi H+ sama dengan akar KW per KB kali konsentrasi garam kali valensi garam. pH campurannya tadi 6, berarti konsentrasi H+ campuran sama dengan 10 pangkat min 6. Ini 10 pangkat min 6 sama dengan akar. KW-nya 10 pangkat min 14, kemudian KB-nya ini ditanyakan. Konsentrasi garam ini diperoleh dari molnya garam dibagi volume larutan total. Ini volumenya HClO4 50 ditambah volume LOH 50, jadi volume larutannya 100. Kalau ini pakai milimol, berarti volumenya pakai mililiter. Valensi garamnya 1. Untuk menghilangkan akar, kedua ruas dikuadratkan. Jadi ini tuh 10 pangkat min 6 kuadrat sama dengan 10 pangkat min 12. Akarnya hilang. Langsung aja ini 10 pangkat min 14 per KB dikali 5 kali 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 14 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan 10 pangkat min 16. Kemudian 10 pangkat min 12 dibagi 10 pangkat min 16 sama dengan 10 pangkat 4. Jadi KB-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4. Jawabannya B. Sama seperti buffer, jadi hidrolisis yang dibentuk dari senyawa kuat dan senyawa lemah, ini ada cara lain pengganti MRS-nya atau cara cepat pengganti MRS. Konsepnya, ternyata konsentrasi garam dikali valensi pada hidrolisis yang dibentuk dari senyawa lemah dan kuat, ini tuh sama dengan mol senyawa lemahnya
dibagi volume larutan total. Nah, jadi kalau ini adalah hidrolisis asam, berarti rumusnya adalah konsentrasi ion H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali mol lemah dibagi volume larutan total. Karena tadi kan mol lemah dibagi volume larutan itu sudah sama dengan konsentrasi garam dikali valensinya. Kalau hidrolisis basa, H+-nya diganti OH-, kemudian Kb-nya diganti Ka, yang lainnya sama aja. Selanjutnya, tadi kan H+ ini sudah diketahui sama dengan 10 pangkat min 6. Langsung aja dimasukkan ke rumusnya, 10 pangkat min 6 sama dengan akar, Kw-nya 10 pangkat min 14, Kb-nya ditanyakan, mol lemahnya tadi 5 milimol, dibagi volume larutan totalnya 50 tambah 50 sama dengan 100. Untuk menghilangkan akar, kedua ruas dikuadratkan, jadi ini 10 pangkat min 12 sama dengan 10 pangkat min 14 per Kb dikali 5 kali 10 pangkat min 2. Jadi hasilnya sama dengan perhitungan pertama yang MRS tadi, ini adalah Kb-nya 5 kali 10 pangkat min 4. Jadi kalau hidrolisisnya dibentuk dari senyawa lemah dan senyawa kuat, kalian bisa menggunakan cara MRS seperti yang pertama tadi, atau cara yang kedua ini. Bedanya kalau MRS itu kan harus direaksikan dulu, harus disetarakan dulu. Nah kalau ini tuh nggak usah, jadi langsung aja. Tapi hasilnya sama kok. Oke, demikian penjelasan materi kali ini. Semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman untuk mengerjakan soal yang berhubungan dengan buffer dan hidrolisis.